Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Cornerstone San Francisco. Hari ini merupakan minggu pertama bulan Juni. Kita ada perjamuan kudus dan juga persembahan khusus untuk beasiswa anak-anak sekolah. Jikalau Anda tergerak dan terbeban untuk support anak-anak sekolah, silakan kirim via Zelle di 415-813-9772 atau persembahan mendukung pelayanan melalui cek pay to the order of CEBC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari saudara, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan memberi kami kesempatan demi kesempatan, anugerah demi anugerah, kasih demi kasih yang selalu memperhatikan kami setiap detik, setiap menit, setiap saat, setiap waktu, dan sampai hari ini. Dan kalau kami hari ini boleh datang ke gereja, bukan karena kami lebih suci, lebih baik daripada orang di luar sana, tapi sekali lagi ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami sudah datang, biarlah kami boleh mendengar apa yang Tuhan sabdakan. Pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan jadi berkat bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberikan tema pada hari ini, belajar tahu diri. Apa itu tahu diri? Tahu diri itu gampangnya adalah dengan lawan kata tidak tahu diri. Dan itu berhubungan erat dengan kepribadian seseorang. Kalau orang tahu diri, dikatakan bahwa dia dapat membalas apa yang sudah diperoleh, sudah didapatkan, terutama dari Tuhan. Saudara, orang yang tahu diri itu seperti padi yang berisi kemudian menunduk. Dan sebaliknya orang yang tidak tahu diri, dia akan seperti tong kosong yang nyaring bunyinya dan isinya dengan kesombongan. Merasa diri hebat, pintar, kaya, cantik, dan sebagainya. Padahal semuanya itu didapatkan ya berasal daripada Tuhan juga. Jadi tidak tahu diri. Orang yang tahu diri tindakannya selalu berhati-hati, saudara. Ia selalu sadar porsi dan jabatannya. Ia tidak bertindak sewenang-wenang. Ia tidak bertindak macam-macam. Orang yang tahu diri tahu juga kapan dia bertindak. Saudara, waktu kita menumpang atau tinggal di rumah orang, harus bangun pagi-pagi juga, ya harus tahu diri kan ya, tidak bisa macam-macam, nggak kayak rumah sendiri. Kalau rumah sendiri kita malam perut bunyi keroncongan, tinggal buka kulkas ada makanan makan. Kalau di rumah orang kan nggak seperti demikian. Nah, jadi orang yang tahu diri dia tahu porsinya. Dia merupakan salah seorang yang mengerti dirinya siapa. Rasul Paulus adalah salah satu contoh orang yang tahu diri. Dia katakan bahwa dari semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dari semua rasul yang semuanya rasul yang hebat-hebat, dia mungkin mau katakan akulah ini yang tidak ada apa-apanya. Kalau mau dikatakan dengan kalimat itu. Contoh lain orang yang tahu diri adalah waktu ada dua orang
datang ke bait Allah berdoa, satu adalah orang Farisi, satu pemungut cukai. Orang Farisi berdoa, oh Tuhan Allah, saya ini baik, saya lakukan 10 hukum, saya ini memberikan persembahan, saya ini lakukan ini. Tidak seperti orang yang di sebelahku. Sedangkan orang yang di sebelahnya itu pemungut cukai, dia tidak berani mengangkat kepalanya, dia hanya menunduk. Dia hanya berkata, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Saudara yang saya kasihi Tuhan, itu perilaku orang yang tahu diri. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Kita ambil dari sisi tahu dirinya. Walaupun seringkali kita sudah pernah dengar khotbah di bagian ini, tapi sekarang saya mau mencoba kita melihat dari sisi tahu dirinya. Mari kita buka Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 1. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dengan mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai di situ ya. Lalu kita lompat ke bagian lain, Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kemudian ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Sampai di situ nanti kita akan baca lagi bagian yang lain. Saudara, ada seorang tokoh dalam Alkitab yang saya akan ajak kita renungkan bersama, bagaimana dia adalah orang yang tahu diri. Pertama, orang itu bernama Petrus. Petrus yang menyadari siapa dirinya. Dalam Lukas pasal 5 yang tadi kita baca, itu waktu itu Petrus sudah berusaha menangkap ikan. Dia sudah barangkali sudah capek. Sekarang dia kumpulkan jala, mungkin lipat-lipat kembali, mau simpan kembali jalannya. Tapi Yesus datang, kemudian naik ke kapal mereka, lalu mengajar mereka, dia memberikan pengarahan kepada mereka dan sebagainya. Kemudian setelah itu, dia minta supaya bawa kapal itu lebih jauh ke dalam. Kemudian tebarkan jalamu, tangkap ikan lagi. Saudara bayangkan, Petrus itu ahli tangkap ikan.
Yesus tidak ada ahlinya. Dia anak siapa? Dia anak tukang kayu. Dia bukan anak nelayan. Dia anak tukang kayu yang mungkin hanya tahu bikin meja, tahu bikin tempat tidur, tahu gergaji dan sebagainya. Itu pun mungkin Yesus gak tahu pernah bikin itu atau tidak gitu. Tapi yang pasti adalah Petrus itu ahli menangkap ikan, mereka tidak dapat. Sepanjang waktu mereka tidak dapat. Tapi tiba-tiba Yesus suruh mereka tebarkan jala. Tadi kita sudah baca, Alkitab mencatat. Mereka dapat banyak ikan. Sampai jalannya itu koyak. Luar biasa. Orang yang tidak ngerti tangkap ikan, sekarang mengajar orang yang pintar menangkap ikan. Lalu di bagian pasal 21 Yohanes itu apa lagi? Dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka. Waktu itu Yesus sudah bangkit. Menampakkan diri kepada mereka di danau Tiberias. Lalu karena Yesus sudah mati bangkit, Petrus pikir mereka tidak punya pengharapan lagi, tidak bisa bersama-sama dengan Yesus lagi. Maka dia katakan apa? Kata Simon Petrus pada ayat ketiga, aku pergi tangkap ikan. Siapa Petrus itu sebenarnya? Mari kita kenal dia lebih dalam. Saudara, sering kali kita kenal orang, tapi tidak kenal lebih mendalam. Ya, saya kenal misalnya Ibu A misalnya, tapi saya tidak tahu nama suaminya. Tidak tahu anaknya berapa orang. Tidak tahu tinggal di mana. Taunya ada di San Francisco misalnya. Di Indonesia di mana juga tidak tahu. Berapa saudara juga tidak tahu. Nah, kita hanya kenal dia. Sekarang kan kita awalnya hanya kenal Petrus. Sekarang coba kita mau kenal Petrus itu lebih dalam. Siapa Petrus sebenarnya? Nama aslinya Petrus adalah Simeon, ya. Dalam bahasa Yunani dipanggil Simon, yang artinya apa? Pendengar. Biasanya juga disebut Kefas, dan lebih keren lagi disebut sebagai batu karang. Jadi Petrus itu punya banyak nama. Simon Petrus, juga sebagai Kefas, dan batu karang yang disebut dengan, kalau saudara sering dengar kata Petra, itu batu karang. Nama yang terakhir ini adalah Yesus yang memberikan kepadanya, yaitu di Betsaida. Dan ia lahirnya di Betsaida. Ia lahir di Betsaida sekampung dengan siapa? Dengan Filipus. Kota Betsaida adalah kota di daerah pantai utara Tasik Galilea. Itu sebabnya tidak heran kalau Petrus itu pintar menangkap ikan. Setelah menikah, ia tinggal di Kapernaum, tepatnya di rumah mertua. Kalau saudara baca Matius 8:14, itu Petrus sering ke rumah mertua di Kapernaum. Ya. Petrus adalah seorang nelayan yang mewarisi keahlian dari ayahnya yang menangkap ikan. Suatu hari ketika ia menebar jala di danau, tadi kita sudah baca, tiba-tiba lewat Yesus yang membuat mujizat, di mana mereka sudah tidak mendapatkan ikan, sekarang dapat banyak dan hampir koyak jalannya. Dan waktu itulah dia dipanggil menjadi murid Yesus. Dari penjala ikan, sekarang diminta apa? Menjadi penjala manusia. Dari yang menangkap ikan, sekarang dia harus menangkap manusia untuk diselamatkan. Nah saudara, di dalam kehidupan pelayanan Yesus, Petrus selalu mengambil bagian bersama-sama Yesus. Tidak jarang ia mendampingi Yesus kemanapun pergi.
termasuk ke tempat-tempat yang bahaya. Suatu kali Yesus mau pergi ke Yerusalem, tapi sebelumnya sudah terjadi kerusuhan di situ. Maka Petrus dengan berani tarik tangan Yesus. Jangan pergi, dia bilang begitu. Tapi Yesus marah. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudara, saya pikir-pikir begini, kalau kita memikirkan, kalau pikiran kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia seterusnya dan selamanya, jangan-jangan kita bisa dimarah Yesus sebagai iblis itu. Itu sebab maka kita diminta untuk memikirkan pikiran yang rohani, pikiran tentang Tuhan. Dan tatkala mendampingi Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia juga yang membela Yesus. Waktu tentara mau menangkap Yesus, apa yang dia lakukan? Dia menghunus pedang. Kena satu orang prajurit itu telinganya putus, saudara. Namanya Malkus, telinganya putus. Tapi Yesus minta supaya Petrus lengketkan kembali telinganya. Saudara, Petrus tercatat sebagai salah seorang dari 12 murid Yesus. Kalau kita mau katakan dia itu berani, ya berani. Ketika Yesus sedang diadili sekitar itu, dia ada di sekitar itu. Kalau sebagian murid sudah lari, dia di sekitar itu. Namun yang menjadi kegagalan dia adalah waktu orang bertanya pada dia, apakah engkau yang bersama-sama dengan Yesus? Disitulah dia menyangkal Yesus. Disitulah dia menyangkal, aku tidak kenal, aku bukan. Aku tidak bersama-sama dengan dia. Jadi pujian buat Petrus, tapi juga sekaligus dia juga manusia biasa mengalami kegagalan. Setelah disalibkan, maka ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid Yesus pun mulai berpencar. Waktu itu Petrus menanggapi dengan cepat. Tadi kita baca ayat ketiga. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat naik perahu, tetapi malam itu kembali mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sekali lagi mereka itu seperti tanda kutip dikerjai gitu ya. Ahli menangkap ikan sekarang mau kembali lagi menangkap ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Dan waktu itu Yesus datang bersama-sama dengan dia, singkat cerita. Yesus merubah pikirannya kembali. Memperbaharui hidupnya kembali. Yesus katakan, kerjamu bukan menangkap ikan, tapi engkau mesti menjadi penjala manusia. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Petrus sadar akan dirinya bahwa memang dia tidak tahu apa-apa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus meyakinkan dia, engkau akan aku pakai menjadi penjala manusia. Saudara, hari ini banyak orang hidupnya tidak seperti Petrus. Yang tadi dikatakan kelihatannya seperti sandiwara, saudara. Kalau zaman sekarang hidupnya penuh settingan. Kalau kita lihat di video di YouTube orangnya, mereka yang main video YouTube yang banyak penontonnya itu, kebanyakan itu dikatakan merupakan settingan belaka. Ada seorang pemuda, dia itu terkenal suka membagi uang ke orang. Suka bagi uang.
Itu ada di Indonesia ya, bagi-bagi uang. Lalu akhirnya orang ketemu dia, minta-minta uang. Orang juga datang ke rumahnya, tunggu sampai 2 minggu, 3 minggu untuk minta uang pada dia. Setelah bertahun-tahun, sudah kaya lah dia sekarang. Sudah bertahun-tahun dia lakukan itu, kemudian saya baca, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak mendidik. Padahal uang yang diberikan itu mungkin settingan. Saya kasih kamu 1 juta ya, nanti di video 1 juta ya. Nanti udah selesai saya ambil kembali, kamu hanya dapat 100 ribu misalnya, atau 50 ribu. Bisa jadi demikian. Tapi orang yang melihat tidak tahu, pikir benar-benar terjadi, maka datang berduyun-duyun ke rumahnya. Lalu dia sadar, dia katakan, selama ini dia telah buat video tidak mendidik, membuat sebagian anak-anak muda, generasi muda itu malas bekerja. Maunya minta-minta saja gitu. Mau yang gampang. Saudara yang saya kasih Tuhan, jadi hidup manusia itu setting banyak ya. Apalagi kita perlu mohon kepada Tuhan supaya kita hidupnya jujur di hadapan Tuhan, transparan ya. Orang Kristen perlu transparan seperti demikian. Artinya di sini kelihatan begitu, di luar juga begitu. Waktu tidak ada orang pun kita mesti seperti itu. Kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan pertolongan pada kita. Saudara, Alkitab itu tidak menutup-nutupi kebobrokan orang. Petrus pernah menyangkal. Dia tulis di Alkitab, pernah menyangkal. Daud pernah berbuat dosa. Tertulis Alkitab, Daud pernah berbuat dosa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, semua jelas-jelas tertulis. Itu sebabnya saudara, maka kita tidak boleh menutup-nutupi. Artinya kita juga mau jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu siapa kita. Dan kita perlu tahu diri kita juga. Saya pernah cerita di sini bulan Maret 2017. Ada 3 orang wanita dari China menikmati liburan ke Korea. Nah dalam liburan itu mereka sekalian mengambil kesempatan untuk operasi plastik. Ya, lalu dioperasilah wajahnya menjadi Korea-Koreaan, lebih cantik kan ya. Namun karena liburannya pendek, dalam waktunya cepat mepet, mereka segera harus balik ke China. Apa yang terjadi? Bekas lukanya itu belum sembuh, masih bengkak-bengkak wajahnya begitu ya. Mereka harus pulang. Lalu mereka ditahan. 3 perempuan ditahan. Kenapa? Karena wajah mereka tidak sesuai dengan pasportnya. Lalu waktu wajahnya di-scan, kan sekarang zaman canggih scan, kita wajah kita aja langsung bisa tahu siapa kita, di-scan tidak terlihat seperti orang itu. Jadi mereka terpaksa mengalami problem seperti itu. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya kita mesti tidak seperti demikian ya. Itu artinya dia tidak tahu diri. Allah sudah menciptakan yang terbaik buat dia, tapi diubah-ubah gitu ya. Tidak tahu diri. Bukan berarti kita tidak boleh operasi kalau untuk pengobatan ataupun ada yang sumbing mulutnya harus operasi ya. Harus gitu ya, supaya kelihatan lebih bagus begitu. Tapi ini sudah bagus, dibuat seperti demikian ya. Maka dikatakan dia tidak tahu diri.
Saudara, saya sangat sedih ya lihat teman-teman kalau waktu ngobrol dengan teman-teman gitu ya, mereka ngomong, kamu lihat gak itu orangnya itu, dia itu kelihatan masih muda dan sebagainya. Tapi ada tapinya. Namanya apa nih? Oplas operasi plastik kali. Jadi ada buntutnya di belakang, oplas. Kan sedih kan ya, kalau kita dikatakan kamu luar biasa, cantik sekali, tampan, gagah, tapi oplas. Rupanya yang operasi bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa gitu ya. Mau hilangkan apa, kemarin ada seorang pendeta ngomong kalau kita sudah berumur, leher pun seperti lehernya ayam katanya begitu ya. Sudah kelewer-kelewer begitu ya. Jadi bisa dihilangkan begitu ya. Wah, luar biasa ya. Boleh coba lah kita ya. Tapi saudara, artinya kita perawatan diri kita sendiri beda dengan lupa diri gitu tentunya ya. Beda dengan tidak menghargai apa yang Tuhan berikan pada kita. Pak Petrus sadar dirinya siapa. Sadar bahwa siapa dia. Sadar bahwa dia adalah seorang nelayan. Sadar bahwa dia memang tidak punya apa-apa. Sadar dia. Hari ini kan ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi memperlihatkan diri seperti punya apa-apa. Saya sering bertemu dengan orang, kalau dia sudah ngotot, mau menang duluan gitu ya. Dia bilang begini, kalau saya bilang, saya kemarin ketemu loh dengan bapak ini. Oh, saya kemarin dulu sudah ketemu dia gitu. Jadi dia mau duluan itu. Saya kenal loh dengan dia. Saya juga kenal sama dia katanya. Saya kenal dia sejak 2007. Saya kenal dia lebih lama dari kamu. Jadi pokoknya dia harus selalu menang. Gak apa-apa. Dia selalu menang ya gak apa-apa. Artinya orang itu sombong. Orang itu selalu mau menganggap dirinya lebih pintar. Nah orang yang demikian, saya bisa jamin dia tidak tahu dirinya siapa. Saking sombong orang bisa tidak tahu dirinya siapa, saudara. Seorang pendeta bercerita di Surabaya, orang sedang antri di depan loket airport untuk tiket ya, untuk check in. Tiba-tiba ada seorang ibu dari belakang dia, bawa tas besar, sepatu hak tinggi, dia jalan tuk-tak, langsung sampai ke bagian depan, dia minta supaya petugas loket itu kasih dia duluan. Petugasnya bilang, Bu, gak boleh begitu, antri, harus di belakang, orang sudah dari tadi. Kamu gak tahu saya siapa ya? Petugas loket itu dia begitu jujur dan polos. Enggak tahu. Kamu enggak kenal saya siapa? Enggak kenal Bu, enggak kenal. Saudara, orang yang tidak tahu diri, sampai dirinya sendiri pun dia tidak kenal. Harus tanya orang, kamu kenal saya siapa? Enggak gitu ya. Ya kan? Begitu sombongnya orang, harus dia tanya, kamu kenal enggak saya siapa? Maksudnya dia mau katakan, saya ini loh. Suaminya siapa? Istrinya siapa? Saya ini loh yang punya PT ini, PT itu. Saya juga pernah mendengar cerita tentang bagaimana orang ingin memamerkan apa yang dia miliki. Sekarang kan zaman modern, orang bukan hanya tampil dirinya bagus, tapi apa yang dia bawa pun harus bagus. Mobil harus bagus, tas juga yang mahal dan sebagainya. Ketika dalam satu pertemuan mungkin dia duduk, tasnya diletakkan, makin geser-geser lagi, supaya orang melihatnya. Ya. Lalu kalau orang tidak melihatnya, mungkin dia jengkel. Ya.
Kok orang itu gak melihat gitu? Mungkin tanya, kamu gak lihat tasku ya? Harganya berapa? Sampai membuktikannya ada resipnya, ada tanda terimanya pun ada. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang bikin kita sombongkan? Tuhan memberikan nyawa kepada kita itu tertentu. Jumlahnya tertentu, angkanya tertentu. Kita tidak tahu kapan. Kemarin anak dari mantan guru pianonya Jessica waktu dia masih kecil meninggal ya. Umur 25 tahun, laki-laki. 25 tahun meninggal. Tapi mamanya tulis dalam grup, saya ada grup orang Surabaya, dalam grup itu katakan, anakku itu sudah pergi dengan tenang. Dia sudah bebas dari semuanya. Kalimat itu semua saya nggak tanya dia kenapa gitu. Dia sudah bilang dia sudah bebas dari semuanya. Dia sekarang bersama dengan Tuhan. Tapi dia sudah juga melihat itu mantan Perdana Menterinya orang Malaysia ya, sudah berumur 99 tahun, saudara. Masih sehat, kuat, ya, mungkin bisa lari. Jadi Tuhan memberikan nyawa dengan angka yang kita tidak tahu misteri berapa. Sekali lagi orang yang tahu diri, dia tidak menyombongkan semuanya itu. Seringkali kan orang yang tidak tahu diri menyombongkan apa yang dia miliki. Padahal apa yang dimiliki itu adalah titipan daripada Tuhan. Orang yang tahu diri justru dia bersyukur dengan apa yang dia miliki. Karena dengan dia miliki banyak, dia bisa memberi kepada orang banyak juga gitu. Yang kedua saudara, Petrus menyesali perbuatannya. Tadi orang yang tahu diri mengetahui, mengenal dirinya siapa, seorang nelayan. Orang yang tahu diri juga menyesali perbuatannya kalau dia bersalah. Perkataan Petrus yang sangat berani dan percaya diri disampaikan kepada Yesus adalah dalam Matius 16:33 di situ Petrus menjawab, dia katakan begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku ini aku tidak. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan kata itu benar. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ini jejak, kalau ada zaman itu internet, ini jejak digital yang tidak bisa hilang dari seorang yang bernama Petrus, yang benar-benar pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sesudah kejadian itu, tentu Petrus merasa sedih, menangis, merasa bersalah, merasa menyesal. Namun ia juga sadar bahwa hal ini tidak cukup. Menyesal tidak cukup. Maka dia perlu, minggu lalu kita katakan, maka dia perlu adanya pertobatan. Perlu istilah zaman sekarang move on. Perlu bangkit kembali. Ia harus lakukan sesuatu. Itu sebabnya dia memutuskan diri mau tinggalkan masa-masa bersama dengan Tuhan itu. Maka dia mau pergi kemana? Tadi kita katakan, kita sudah baca, mau pergi tangkap ikan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dia kembali menangkap ikan. Mau dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjala manusia. Artinya walaupun sebagai murid yang pernah gagal, tapi Yesus tidak peduli. Ia tetap mengasihi Petrus. Yang akhirnya Petrus itu dipanggil kembali, direhab kembali, diubah kembali di tepi pantai, dan pantai itu menjadi kesaksian.
Pergilah dia berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Dan Alkitab mencatat ada ribuan orang yang bertobat. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, Petrus menyesali perbuatannya. Itu ada manfaatnya. Dan bukan hanya menyesali, dia juga bertobat, saudara. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita mungkin punya daftar hitam di hadapan Tuhan yang orang lain tidak tahu. Hanya kita dan Tuhan tahu. Tetapi daftar hitam itu bisa dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau benar-benar menyesalinya, bertobat dan minta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita juga yakin Tuhan akan pakai kita lebih heran lagi dalam semua yang pernah kita lakukan dalam daftar hitam itu. Kita mau dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada perubahan yang dituntut oleh Tuhan kepada setiap kita. Perubahan yang menyeluruh dari hidup kita. Ya, sebagai orang yang tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri, kita akan hidup terus seperti itu. Sudah salah, tidak mau mengaku. Sudah berbuat dosa, tetap berulang-ulang dan sebagainya. Maka kita tidak tahu diri. Padahal Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah menebus diri kita. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tapi kita tetap mempermainkan apa yang sudah diberikan buat kita. Itu namanya kita tidak tahu diri. Yang ketiga saudara. Kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa dia menyadari siapa dirinya. Kedua dia menyesal dan bertobat. Maka yang ketiga di sini dikatakan Petrus diperbaharui panggilannya. Saudara, pelayanan yang dituntut oleh Tuhan bukan hanya pada waktu masa lalu. Tuhan juga menuntut kita melayani Dia pada masa ini. Selama kita masih diberikan anugerah Tuhan, kesempatan hidup di dunia ini. Demikian juga Petrus. Bukan pada waktu masa dia bersama dengan Yesus 3,5 tahun yang silam itu, bukan hanya waktu itu saja. Tapi selama dia masih punya waktu di dunia ini, maka dia itu harus tetap melayani dia. Panggilan yang Tuhan berikan kepada Petrus itu tidak boleh diubah. Dia tidak boleh kembali. Sudah maju, dia harus maju terus. Sudah komitmen, dia komitmen terus. Dia tidak boleh kembali, dia harus melangkah terus. Dan melangkah maju, tidak boleh mundur. Saudara, kita sebagai umat Tuhan juga demikian. Waktu kita pertama kali diubah oleh Tuhan, menerima anugerah Tuhan, kita menyesali segala perbuatan dosa kita. Kita merasakan bagaimana Yesus mengasihi kita. Kita bertobat, kita janji aku mau sungguh-sungguh, aku mau setia, aku mau baik kembali, aku mau berubah. Nah, kalimat-kalimat yang kita pernah ucapkan pada Tuhan itu mari kita pertahankan. Mau diubah oleh Tuhan, mau kembali ke jalan yang benar. Mari kita pertahankan, tetap ingat, jangan dilupakan. Selama kita diberikan ingatan yang bagus. Kecuali kita kena penyakit demensia, kita sedikit-sedikit lupa. Tapi Tuhan kan tahu, kita memang belum lupa. Saudara yang dikasih Tuhan, melayani Tuhan itu dikatakan bukan kompetisi. Tapi kita mesti melakukannya seperti kita sedang berkompetisi. Kita selalu mendapat nasihat dari senior pastor ya. Walaupun kita jarang ketemu, tapi setiap Rabu ada ketemu melalui Zoom. Dia selalu memberikan nasihat, mungkin karena orang tua, selalu diulang-ulang nasihatnya itu, diulang-ulang. Dia bilang,
dia selalu doa supaya gereja-gereja kita, baik itu berbahasa Inggris, Konghu, Mandarin, Indonesia, supaya makin hari makin maju, makin bertambah banyak. Bila perlu sampai satu saat dia maunya ada gedung sendiri yang berbahasa Indonesia, gedung sendiri yang berbahasa Mandarin. Itu kerinduan dia. Dia sampai merindukan kalau lewat San Francisco ada satu jalan yang spesial menuju ke Cornerstone. Jadi jalannya jadi Cornerstone Avenue. Sampai punya kerinduan seperti demikian. Lalu dia nasihati kita sebagai hamba Tuhan, jangan berkompetisi. Ya. Jangan seperti saling merebut. Ya. Masing-masing jalankan jalan sendiri untuk Tuhan. Ya. Itu nasihat daripada dia. Tapi saya tambahkan di sini, bukan kompetisi. Tapi kita perlu punya semangat seperti kompetisi. Seperti orang yang sedang berlomba. Semangatnya berlomba. Lomba apa? Paling sedikit kita menangkan diri kita sendiri. Paling sedikit kita menangkan orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara, tidak gampang kompetisi dalam Tuhan. Karena banyak godaan pada zaman sekarang. Saya katakan orang sudah dimanjakan dengan teknologi. Sehingga mereka menganggap benar kalau dia juga bisa beribadah di mana saja melalui media sosial dan sebagainya. Membenarkan dirinya. Saudara ingat, itu karena tegar tengkuknya umat Israel, maka Tuhan Allah mengizinkan yang disebut dengan perceraian. Kemudian, masa kalau kita boleh dapat kesempatan waktu itu beribadah di rumah, itu karena apa? Karena ada seperti tanda kutip, seperti satu hukuman walaupun bukan hukuman. Seperti hukuman supaya kita tahu diri bahwa Tuhan berkuasa. Kalian harus bertekun lutut pada Tuhan. Di rumah kita beribadah. Tapi sekarang sudah lewat semuanya kan. Itu berarti kita bukan zaman pada waktu itu loh. Kalau saudara yang di rumah mendengar nanti, silakan mari kita kembali. Kita kembali beribadah kepada Tuhan di gereja. Tidak selalu dimanjakan. Bukan karena tegar tengkuk kita maka dapat hukuman Tuhan. Tapi kita perlu berubah. Saudara, jangan biarkan iblis bekerja dalam hidup kita, di sekitar kita. Iblis begitu rajin 24 jam tanpa berhenti. Iblis bisa pakai firman Tuhan untuk mengerjai kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis pakai firman Tuhan untuk apa? Untuk Adam dan Hawa. Terutama untuk Hawa. Waktu Yesus dicobai, iblis pakai firman Tuhan. Jadi iblis bisa pakai firman Tuhan untuk apa? Untuk mencobai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai umat Tuhan yang sejati, kita mau belajar Tuhan, minta pengampunan. Katakan, Tuhan, kalau selama ini aku tidak tahu diri, aku sudah lupakan bahwa aku tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Datang tidak bawa apa-apa dan kembali pun tidak membawa apa-apa. Maka aku perlu bersujud selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah seruan doa kami Tuhan. Kami tidak mau dimanjakan oleh Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak berbuat banyak, tidak berbuat apa-apa. Saking manjanya sehingga kami hanya berleha-leha.
tidak lakukan apa-apa. Bahkan kami mau jauh dari persekutuan-Mu. Pakailah kami kembali untuk bersekutu kepadamu. Supaya kami tahu siapa diri kami. Supaya kami tahu siapa kami. Mengenal siapa kami. Dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini merupakan minggu pertama bulan Juni. Kita ada perjamuan kudus dan juga persembahan khusus untuk beasiswa anak-anak sekolah. Jikalau Anda tergerak dan terbeban untuk support anak-anak sekolah, silakan kirim via Zelle di 415 813 9772 atau persembahan mendukung pelayanan melalui cek pay to the order of CEBC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda.